Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada, kiranya semuanya sehat. Di sini banyak sekali tanaman hortikultura dan juga tanaman-tanaman penghijauan. Kan ada juga kopi robusta dan kopi arabica. Ini ada sengon, sudah mulai tumbuh ya. Ini rencana penanaman pada bulan 10 ataupun 11 di musim hujan secara normal di daerah tropis pada tahun ini. Saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian budidaya pucuk merah. Ya, ini pucuk merah ya, pucuk merah. Jadi sekian tahun kami di sini sudah menyalurkan juga lumayan pucuk merah dari sini ya. Di tempat-tempat lain pucuk merah itu terkadang satu polybag seperti ini, satu pohon, ini belum ada isinya ya, dijual 25.000. Tetapi sejumlah yang saya salurkan dari sini tidak pernah dijual. Untuk pembudidayaan terkadang orang susah cari bibitnya ya, padahal itu hanya sederhana. Sekian banyak orang juga belum tahu bahwa itu hanya di stek. Jadi pilih pucuk yang agak muda dan kemudian di stek, masukkan ke dalam polybag. Jadi seperti ini ya. Di kategori agak muda ya. Agak muda, kemudian dimasukkan ke dalam polybag ya. Ini jangan kena sinar matahari, sudah masuk. Nah, ini pucuk merah. Ini satu, ada beberapa yang bisa di stek dari sini. Nah, ini sudah dua ya. Ini pucuk merah. Manfaat daripada pucuk merah ini bisa melindungi tubuh dari radikal bebas ya. Pertama, kemudian kandungan flavonoid yang terkandung pada batang di pucuk merah ini bisa mencegah diabetes. Agak luar biasa juga, pucuk merah itu tumbuh dengan kuat, bisa menyimpan air sesungguhnya sebab diameter 30 cm ya, sampai bisa ketinggian 7 meter pucuk merah ini kalau dia terawat dengan bagus dan bisa tahan puluhan tahun. Pengharum udara alami dari pucuk merah ini. Jadi bahasa Latin dari pucuk merah ini Syzygium oleana ya, Syzygium oleana, bahasa Latin. Kemudian banyak orang pun tidak tahu atau belum pernah mencoba ya. Jadi daun yang masih muda, masih berwarna kemerah-merahan, itu bisa dikeringkan dan bisa dibuat ramuan atau bisa dijadikan minuman seperti teh. Daun pucuk merah itu. Jadi kalau dia sudah tumbuh sekitar 20 cm, ini jengkal saya 20 cm. Itu biasa saya ada orang yang berminat datang mengambil, saya bagikan secara gratis, tidak perlu beli. Jadi semua bibit yang sudah tersalurkan di tempat ini kurang lebih 4 tahun, tidak ada satupun yang dijual. Saya hanya membutuhkan hati nuraninya, siapkan lahan tempat tanam, kemudian ketika bibit tersedia, datang, ambil, ikuti petunjuk dari saya tentang cara tanam, kemudian tanam di tempat masing-masing, pelihara, tidak perlu dibeli. Dua hal yang saya tekankan juga ialah manfaat
ekonomi. Jadi selalu ada manfaat ekonomi bagi kita setiap tanaman itu, dan juga ada manfaat ekologi. Contoh saja, ketika saya menyalurkan bibit tomat, lombok, terung putih, dan yang lainnya tanaman hortikultura, dia punya manfaat ekonomis. Baik, kita tidak beli lagi lombok yang mungkin saja dalam sebulan beberapa orang di rumah bisa butuh uang biaya untuk beli lombok ya 200.000 per bulan, atau tomat 200.000 per bulan. Jadi dua bentuk itu sudah 400 ya. Kalau tanam sendiri di lahan pekarangan, entah sempit bisa dipolibekkan. Kalau memungkinkan halamannya agak luas, itu bisa dimaksimalkan. Jadi seperti itu kegiatan di tempat ini yang sudah sekian tahun lamanya saya jalani. Dibuat bibit, ya tidak perlu dibeli. Nah, ini kita ada lagi satu ya, pucung merah ini. Seperti ini bisa juga dimasukkan dari ini, dari stek ya, dimasukkan dalam polybag. Yang jelasnya ini jangan langsung kena sinar matahari. Dia harus berada di tempat yang rindang, harus waktu-waktu disiram, dan awalnya tidak kena sinar matahari ya. Ini butuh beberapa hari kemudian akar akan tumbuh. Dari lokasi Yayasan Merampak Talulona Gereja Toraja, saya membidangi secara khusus tanaman-tanaman lolotenanan, juga bersentuhan dengan kegiatan lingkungan hidup. Jadi 4-5 hari lagi ke depan tersedia bibit lombok di sini, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di daerah Rantepao dan sekitarnya, ataupun Makale, Tanah Toraja, 2 kabupaten secara khusus daerah Toraja. Siapkan lahan, masih ada waktu 3-4 hari untuk mempersiapkan bedengan atau polybag. Sesudah tersedia, datanglah ambil bibit di sini. Sebaiknya perlihatkan kepada saya, ini bedengan saya Pak Pendeta, ini polybag saya. Ambil bibit sesuai dengan bedengan yang tersedia, atau pot atau polybag yang tersedia. Salam sehat bagi semuanya. Kiranya COVID-19 segera berlalu. Toraja menanam sayur. Cintailah lingkungan hidup, tanaman hortikultura, tanaman penghijauan, dan kita bisa sehat, punya tangkapan air, punya ketahanan pangan yang kuat. Tuhan memberkati semuanya. Rabu 6 Mei 2020, Pendeta Raseli Sinampe.